skema yang sebenarnya tidak menjual produk, tapi hanya merekrut orang gitu ya. Kemudian orang tersebut setor uang gitu. Nah, kemudian turun-menurun tuh. Dan memang dari awal skema Ponzi ini sudah direncanakan untuk hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Biamers? Kembali lagi dengan saya Erlina di sesi podcast Muamalah Talk dari lantai 19 Muamalah Tower Jakarta. Nah, di sesi podcast kali ini nih, ini seru sekali ya karena juga sedang ramai nih. Kita akan bahas tentang skema Ponzi. Pasti mungkin Biamers di luar sana juga sudah nggak asing lagi ya dengan istilah ini. Apalagi nih ya, skema Ponzi ini juga temanya masih nyambung atau berkaitan erat dengan yang namanya investasi bodong ya. Dan di Muamalah Talk juga kita sudah beberapa kali nih bahas tentang yang namanya investasi bodong. Dan OJK sendiri sebagai regulator di Indonesia juga sudah memberitahukan kepada masyarakat nih tentang skema Ponzi dan harus dihindari, tapi ternyata masih banyak sekali korbannya. Jadi kita akan refresh dan juga di sini sudah kedatangan langsung narasumbernya yang sudah tidak asing lagi dan sudah mengisi sesi podcast Muamalah Talk ini beberapa kali ya, dengan Mbak Citra Kurniawati selaku Head of Treasury PT Bank Muamalat Indonesia. Apa kabar Mbak Baik, Citra? halo Erlina. Alhamdulillah ketemu lagi ya Mbak Citra ya. Oke. Hai. Kenalan lagi boleh dengan Biamers? Oke, hai teman-teman BMers, saya Citra, Head of Treasury Bank Muamalat. Mungkin itu ya? Sudah nggak asing nih kalau ngikutin sebelum-sebelumnya Mbak Citra juga sudah ngisi yang berhubungan dengan treasury, investasi ya Mbak ya. Sekarang kita akan bahas tentang investasi skema Ponzi ini nih. Mungkin di Muamalah Talk sebelumnya juga sudah sempat dibahas, tapi tidak banyak ya disebutkan gitu tentang skema Ponzi. Jadi sekarang kita akan bahas lebih jauh nih biar Biamers juga lebih paham dan lebih berhati-hati lagi. Nah, skema Ponzi itu sebenarnya seperti apa sih Mbak Citra? Boleh dijelaskan mungkin ke Biamers? Ya. Skema Ponzi itu sama dengan skema piramida. Oke, gini ya bentuknya ya? Bentuknya gini, piramida ya, piramida. Semua orang tahu lah ya piramida itu kayak apa. Pelajaran dari anak SD ya. Nah, dan itu sudah disebutkan di salah satu peraturan OJK bahwa dilarang untuk menjual produk dengan skema piramida. Skema piramida itu seperti apa sih? Skema Ponzi itu seperti apa? Nah, skema Ponzi atau piramida itu adalah skema yang sebenarnya tidak menjual produk, tapi hanya merekrut orang gitu ya. Kemudian orang tersebut setor uang gitu. Nah, kemudian turun-menurun tuh. 1 jadi 2, 2 jadi 4 dan terus menerus sampai level tertentu. Dan memang dari awal skema Ponzi ini sudah direncanakan untuk hancur gitu ya. Memang dari awal tuh memang ini adalah skema dari penipuan itu. Nah, kenapa disebut Ponzi? Kenapa disebut Ponzi, teman-teman? Mungkin ada yang nanya gitu ya. Nah, ini adalah dulu ada orang yang memang pinter banget gitu, namanya Charles Ponzi dari Itali. Dialah orang pertama kali yang berhasil menipu banyak orang gitu ya. Namanya itu. Makanya namanya dipakai buat skema Ponzi. Karena dia memang orang pertama yang melakukan ini ya. Yes, betul sekali. Nah, kemudian ciri-ciri skema Ponzi ini apa sih Mbak Citra? Mungkin tadi kan sudah dijelaskan kalau ada perekrutan di situ. Perekrutan, mungkin betul. Ciri-ciri lainnya yang selain perekrutan ini atau memang ciri utamanya itu tadi? Ya. Si perekrutan. Modelnya pasti perekrutan. Modelnya pasti perekrutan. Yang kedua, nggak ada produknya. Gitu. Jadi ini perlu kita bedakan sama MLM. Kalau MLM itu ada produknya biasanya. Nah, sedangkan skema Ponzi itu murni hanya perekrutan aja. Model perekrutannya bisa 2. Jadi ketika Erlina masuk misalnya ya, nauzubillah ya, jangan sampai gitu ya masuk ya. Saya pernah loh. Pernah ya? Dulu. Oh, oke. Udah lama sih, waktu mungkin awal-awal kuliah ya. Mungkin korbannya kayak saya dulu gitu ya. Yang setor uang doang sekali bener. dengan yakin bahwa nanti akan ada yang ngirimin uang ke Erlina gitu kan. Kayak gitu. Ya, betul. Jadi ada 2 skema. Yang pertama adalah si peserta baru ini aktif merekrut anggota gitu, mungkin diwajibkan merekrut sekian anggota gitu ya, atau modelnya adalah dia hanya setor sekali, tapi dia ada di piramida sebelah mana, kemudian nanti si perusahaan tersebutlah yang aktif merekrut. Jadi ada yang model kita aktif, ada yang model kita nggak aktif.
Nah itu model dari skema Ponzi. Tapi intinya adalah nggak ada barang. Jadi benar-benar cuman tadi money games lah ya. Saya sebagai korban yang pernah dulu memang ada satu apa istilahnya brosur produk, tapi memang produknya kalau dibilang nggak jelas ya kan, kayak biro perjalanan gitu. Itu udah lama dan saya pernah setor 100.000 waktu itu. Dan saat kuliah kan 100.000 lumayan besar ya. Betul. Tapi udah hilang aja gitu, dan memang soon itu ketahuan memang itu penipuan gitu. Cuman memang ya jangan sampai ya BMers merasakan apa yang sudah saya rasakan dulu karena kurang pengetahuan juga ya Mbak ya. Betul. Nah kemudian nih kita mau bahas tentang yang lagi ramai nih Mbak. Karena kan berita tentang Indra Kents dan juga Doni Salmanan nih, BMers pasti juga udah tahu nih tentang dua orang ini yang sekarang ramai sekali diperbincangkan ya, karena ditangkap polisi kan karena menjadi afiliator binary option ya Mbak Citra ya. Nah ini gimana sih, apakah ini juga termasuk skema Ponzi sampai pada akhirnya, dan memang kan mereka dapat keuntungan yang besar sekali ya, karena tadi skemanya piramida ya Mbak ya. Betul. Nah ini gimana nih Mbak? Skema Ponzi itu sekarang banyak dimodifikasi, Erlina. Jadi kita juga harus hati-hati. Kalau di awal memang yang namanya skema Ponzi ada perekrutan dan store uang. Tapi sekarang ini memang skema Ponzi banyak juga dimodifikasi oleh perusahaan-perusahaan tertentu sehingga tidak terlihat sebagai skema Ponzi. Tapi sebenarnya dia juga modelnya seperti itu. Contohnya mungkin yang udah pernah dengar ada haji umroh yang kena case itu, dan ternyata memang dia menggunakan skema Ponzi. Jadi dia menggunakan dana anggota terbaru untuk membiayai anggota yang berangkat umroh haji duluan, salah satunya seperti itu. Tapi kalau saya lihat yang Indra Kents dan Doni Salmanan ini bukan benar-benar skema Ponzi, karena di sini memang ada yang tadi disebutkan adalah penipuan tadi gitu ya. Jadi si dua orang ini, afiliator ini memberikan istilahnya dorongan gitu ya, dorongan kepada pengikut-pengikutnya untuk melakukan aksi jual atau aksi beli gitu ya, atas transaksi-transaksi yang dia lakukan di binary option tersebut. Gitu. Bayangkan aja misalnya Erlina tergiur nih, aku pengen kayak mereka nih, duitnya gede gitu ya, banyak gitu kan, dengan modal X gitu kan, mereka selalu bilang seperti itu. Nah Erlina daftar, kemudian si afiliator ini bilang saya mau beli, tapi jangan ikutin saya deh gitu kan, saya mau jual, jangan ikutin. Seakan-akan dia bilang jangan ikutin saya, tapi namanya orang yang masih baru, yang baru belajar gitu ya, kemudian ngelihat si afiliator ini modalnya gede, puluhan juta mungkin ratusan juta, dengan melakukan aksi jual dan beli di platform tersebut, otomatis akan tergiur. Karena udah melihat contohnya nih, sudah kaya nih. Udah kaya, betul. Jadi memang dari awal kalau dilihat case-nya adalah memang penipuan tadi. Nah, terus kan si Doni Salmanan dan Indra Kents ini kan barang-barangnya disita ya Mbak ya. Kita udah tahu nih. Terus dengan kata lain mungkin dimiskinkan yang tadinya asetnya banyak kemudian disita nih oleh pemerintah. Nah itu kenapa sih Mbak? Mungkin apakah nggak sebaiknya asetnya dijual kemudian dikembalikan kepada korban? Kenapa sih harus disita oleh pemerintah nih? Secara regulasi memang pemerintah harus melakukan aksi tersebut. Jadi memang menyita terlebih dulu supaya tidak melakukan penipuan kembali. Jadi ditangkap kemudian disita hartanya gitu ya, dihitung oleh pemerintah berapa sih sebenarnya kekayaan hasil penipuan tersebut. Nah caranya gimana tadi, kenapa nggak dibagi? Ini sebenarnya udah dikasih tahu sih sama polisi ya. Yang ditipu-tipu nih teman-teman, kalau yang merasa tertipu bikin paguyuban, di mana paguyuban itu ada kuasa hukumnya. Nah dari kuasa hukum tersebut bareng-bareng minta ke pemerintah atau polisi di sini gitu ya, untuk melakukan melelang hartanya kemudian dibagikan ke anggota paguyuban tersebut. Nah kalau misalnya nih nauzubillah ya, Erlina jadi bagian dari orang-orang tersebut, jangan sampai ketinggalan nggak ikut paguyuban tersebut, karena yang akan mendapatkan pembagian hasil sitaan dana tersebut gitu, sitaan barang-barang tersebut adalah yang ikut paguyuban. Nah makanya harus update terus nih gitu. Siapa tahu memang sudah ada paguyuban yang terbentuk
gitu. Biar terorganisir gitu ya Mbak. Betul ya, sekali. Oleh pemerintah, jadi biar satu pintu juga mungkin ya Mbak ya. Betul, betul. Jadi harus oke. terdaftar, terdata, dan harus ada kuasa hukumnya. Gitu. Wah, ngeri-ngeri sedap ya. Jadi BMers jangan mudah tergiur lah dengan investasi yang seperti itu ya, diiming-imingi oleh janji gitu ya. Nah, kemudian gimana nih Mbak kalau misalnya kita ingin melaporkan nih sebuah perusahaan investasi, ini tuh kayaknya nih curiga nih skema Ponzi gitu. Apa sih harus kita lakukan atau lapornya harus kemana nih kita nih? Ya. Menarik dan memang harus kita lakukan gitu. Kita sebagai konsumer harus cerdas, dan kalau kita ngerasa bahwa ini adalah penipuan gitu, kita tahu ini penipuan, maka harus segera lapor. Lapornya kemana? Tentunya ke OJK. Ke OJK. Sebagai regulator resminya ya. Betul. Saya kurang hafal websitenya, tapi di OJK tersedia, kita bisa buka websitenya OJK. Di situ ada nomor teleponnya kalau nggak salah 157, kemudian ada email kalau mau kirim email, konsumen OJK@ojk.go.id kalau nggak salah. Mungkin nanti bisa dicek, bisa dibantu nanti ini ya di sini mungkin nanti deskripsi box gitu ya. Harus lapor kemana, karena channelnya banyak. OJK ngasih channel-channel di situ. Sebagai konsumer yang pintar, yang cerdas, ketika kita tahu, mari kita bersama-sama gitu ya, bantu regulator untuk menghapus kegiatan-kegiatan yang berupa penipuan bodong ini. Ya, investasi bodong. Nah, jadi gimana nih Mbak kalau misalnya aku nih ternyata punya uang lebih, aku pengen investasi nih, cuman yang nggak bikin deg-degan kayak gini kan berarti bikin deg-degan ya. Sekalinya loss ya berarti pastinya rugi gitu. Kira-kira gimana, dan ada nggak sih produk yang bisa mengcover itu di bank muamalat gitu, kalau misalnya BMers di luar sana ini punya dana dan ingin diinvestasikan, tapi ya nggak perlu deg-degan dan apa ya, ada resiko seperti ini sampai ditangkap polisi gitu. Yes. Tentunya bank muamalat sebagai bank pertama murni syariah punya produk-produk investasi. Nah, kalau kita ngomongin investasi, kita harus tahu berapa lama kita mau nempatin dana yang akan kita tempatkan tersebut. 1 bulankah? 3 bulan gitu? 1 tahun? Atau lebih dari 1 tahun? Nah, bank muamalat untuk 1 tahun ke bawah kita punya produk deposito. Ada deposito rupiah, ada dolar. Dan pastinya equivalent yield-nya, equivalent rate-nya itu ya bagi hasilnya itu sangat kompetitif gitu, dan yang pasti kita dijamin oleh LPS ya gitu. Nah, kalau di atas 1 tahun bisa melirik ke suku. Ada suku retail, ada PBS. Nah, silahkan mau beli yang mana, yang pasti harus melihat horizon kita itu mau berapa lama untuk investasinya. Ya, betul sekali. Apakah jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Betul, dan termasuk mata uangnya. Iya. Dan Bank Muamalat punya produknya. Jadi BMers daripada tergiur dengan investasi bodong atau skema Ponzi yang pastinya berakhir dengan kerugian ya, Mbak Citra ya. Lebih baik langsung aja kalian bisa membuka produknya di Bank Muamalat. Kita punya deposito dan juga sukuk ya, Mbak Citra, untuk investasi. Sudah dijamin oleh LPS juga. Dan insya Allah berkah, aman, karena sistemnya syariah. Seperti itu ya Mbak ya. Benar sekali. Kalau gitu ini menarik sekali nih karena sedang ramai. Mudah-mudahan pembahasan kali ini juga bermanfaat buat BMers. Lebih hati-hati dan waspada pastinya. Dan mungkin ada tambahan lagi dari Mbak Citra. Tambahannya adalah kita sebagai customer harus pintar-pintar gitu ya. Sekali lagi selalu saya informasikan, ketika kita mau berinvestasi, lihat perusahaannya adalah legal, kemudian produknya logik. Legal dan logik sudah sering diulang ya, Mas ya. Jadi nasabah yang pintar. Betul sekali. Oke, kalau gitu sekali lagi makasih banyak Mbak Citra sudah jadi narasumber di sesi podcast Muamalat Talk. Mungkin nanti akan hadir lagi dengan informasi yang lebih menarik. Kalau gitu saya Erlina, saya Citra. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.